Kasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Sangat gembira sekali pada hari ini, pada hari Pesta Nama Santa Perawan Maria dari Karmel, kita bersama-sama merayakan dengan meriah, dengan perarakan dari belakang tadi, dengan penuh hikmat dan dengan penuh sukacita. Saudara sekalian, tadi saya beri kata Shalom. Kata-kata itulah yang didengar, dan lebih lagi ketika seorang gadis dari Nazaret mendengarkan berita pertama yang akan mengubah dunia. Hari ini kita berpesta tentang sang gadis itu. Setiap kali orang Katolik itu sangat berdevosi pada Bunda Maria, itu tidak diragukan lagi. Tetapi yang saya sedikit kecewa itu devosinya hanya sebatas lilin. Ada banyak lilin yang dipasang. Kalau Anda pergi ke Lourdes, pergi ke Fatima, atau pergi ke tempat-tempat ziarah, pasti yang jual lilin senang. Karena semakin besar lilinnya dijual, semakin senang bahwa doanya akan dikabulkan. Nah, itu sering. Kalau ada ujian mendekat, lilin di dekat Bunda Maria, di patung Bunda Maria akan penuh. Kira Bunda Maria makan lilin atau apa? Sudah sekali yang terkasih. Nah, kadang-kadang ya, devosi yang hangat ini menyebabkan kita dipertanyakan oleh tetangga kita, mengapa kamu menyembah Maria? Ya tidak salah, karena devosinya sekitar itu. Kita tidak atau belum mengenal Maria secara jauh lebih dalam dari sekedar pasang lilin. Bunda Marianya Katolik dan Karmel itu tidak makan lilin. Ya, hati-hati kalau pasang lilin. Teman saya nggak punya anak pergi telur di lilin yang 1 meter, pulang lupa matikan, anaknya keluar terus lagi. Jadi kalau ke gereja itu penuh anaknya suami, anak istri. Itu hati-hati kalau kamu meminta, ya. Saudara sekalian yang terkasih. Nah, saya mau mengambil beberapa bagian dari kitab suci. Pertama, Maria diperkenalkan pertama kali di dalam Injil Lukas itu bernama Parthenos. Kata Yunani dipakai itu penting sekali. Penting sekali. Siapa Parthenos? Apa yang kita bayangkan tentang Bunda Maria? Parthenos itu adalah seorang perawan. Perawan. Tapi kita pernahkah kita bertanya umur berapa Maria ketika mendengar salam yang luar biasa? Parthenos itu adalah seorang gadis berumur antara 12 sampai 14 tahun. Siapa di sini umurnya 12-14 tahun belum anak-anak? Sudah setengah tua semua. Sudah tua semua. Ini ngomong kata-kata di depan ini sudah lebih dari 14 tahun sudah. Tuh, Maria menerima kabar semudah itu. Lalu diberi salam yang bagi telinganya, salam yang begitu aneh, dan salam itu hanya untuk salam kalangan kerajaan yang begitu agung. Mengapa ada the divine being? Saya bayangkan, imajinasi Injil itu begitu indah, ya. Bersinar-sinar datang di rumah yang gelap itu. Hai Maria, engkau akan mengandung. Maria tidak mengandung. Saya belum diapa-apain sama Yusuf, kok mengandung? Tentu Maria bunda yang sangat bodoh. Tentu itu tidak. Makanya dia bertanya, bagaimana itu mungkin terjadi karena saya belum melakukan apa-apa dengan Yusuf. Lalu malaikat mengatakan,
kuasa Allah yang maha tinggi dan bla 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 bla. Lalu dia mengatakan, anakmu akan menggantikan Prabowo Subianto. Senang ya? Dan itu tahta Daud Bapak leluhur. Itu kata-kata ini seperti itu. Bu, mari saya ini gadis Gunung Kidul. Anak saya mau ganti Prabowo Subianto. Gak direkam memang itu. Tidak makar. Maka Maria terkejut. What is the meaning? Kamu joking? No, tidak joking. Dan saya memberikan bukti itu Elizabeth yang mandul punya anak. Maria diam setelah itu. Kita itu kalau mendengar melakukan pesta kabar sukacita itu senyum-senyum. Saya, kalau Anda tahu sungguh-sungguh, kalau Anda mau masuk ke hati Maria, Anda pasti tidak senyum. Siapa yang nanti akan percaya kalau ia mengandung dari kuasa Allah yang maha tinggi? Kamu percaya kalau anakmu datang SMA atau SMP datang, "Mam, saya sudah pulang." Loh, kenapa? Tadi malam didatangi malaikat. Terus saya tahu malaikatnya namanya siapa? Roni atau Yusuf atau Syaif, bisa itu sekali. Saudara sekali nggak percaya, dan itu yang terjadi. Kalau Maria adalah seorang yang taat pada hukum Taurat, kalau sampai dia tahu, kalau sampai dia tak ketahuan hamil tanpa suami, hukumannya adalah raja mati. Di tengah kegelapan, ketak dan ketakutan, kepada siapa harus konsultasi? Anak umur 14 tahun ini dengan tegap berkata, "Aku ini hamba, jadilah padaku menurut perkataan." Setiap kali saya baca itu saya bayangkan susah-susah mengikuti orang. Jadilah anakku. Oh, nggak ada hukuman mati. Ini Maria hukuman mati. Tapi dengan sungguh-sungguh malam gelap. Bunda kita adalah wanita yang beriman. Poin yang kedua, saya ambil 3 poin. Poin yang kedua, ketika dia berlari dengan Herodes macam-macam ya, lalu kemudian di Yerusalem dan Yesus hilang. Yesus nakal juga, remajanya hilang. Lalu dicari-cari, akhirnya sama Yusuf ketemu di bait Allah lagi diskusi dengan Pastor Suyati. Diskusi teologi Yesus. Mana aja di PMD lagi nih, dan Pastor apa yang terjadi? Dia tanya, "Nah, dari mana kan? Di mana kan kami mencari?" Lalu Yesus jawab dengan terus, "Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku?" Yusuf pasti tersentuh. Yang ini bermain, bapaknya siapa sih? Dari dulu aku tidak tahu bapaknya siapa di sini. Romo. Ya, pasti itu kan begitu. Tapi Maria menyimpan, menyimpan semuanya itu dalam hatinya dan gosip dan merenungkannya. Bunda yang tahu beriman, dekat dengan firman Allah, menyimpan semuanya dalam hatinya dan merenungkan, kontemplatif. Anak-anaknya ini, kami itu disebut kontemplatif. Mudah-mudahan itu ibunda. Dan pada puncaknya Injil hari ketika dia mendengar kabar bahwa anaknya yang sudah melakukan begitu banyak hal bagi bangsanya akhirnya harus mati di kayu salib.
Anda perhatikan tadi Injil Yohanes, Maria tidak dikatakan melihat Yesus yang sekarat mati berdarah-darah itu, tidak dikatakan menangis, tidak dikatakan mengeluh, tidak dikatakan protes pada Tuhan Allah, tapi dikatakan Maria berdiri tidak bisa. Ibu siapa berdiri melihat anaknya sekarat? Kalau tidak wanita yang beriman, imannya melampaui iman Abraham, bapak orang beriman. Maka kita mencintai Maria. Maka kami para Katolik ketika pertama di Gunung Karmel, ujungnya tidak ada apa-apa, kalau ke sana itu kecil sekali. Pertama membuat kapel kecil untuk Maria dari dulu. Karena kami mau belajar bagaimana menjadi seperti Bunda Maria. Kami Romo-Romo ini sudah melewatinya, dan lihat para saudara, ada para frater yang datang ini laki-laki yang bukti. Mereka katakan inilah mantolnya Bunda Maria, kayaknya bagus ya. Mantolnya Bunda Maria, mengikuti Bunda Maria, memakai skapulinya Bunda Maria. Memang pakaian yang dianugerahkan oleh ibu kita. Mereka butuh belajar untuk mengikuti sang Bunda dan menjadi seperti sang Bunda, sehingga berbagi itu kepada Anda sekalian. Butuh belajar, mereka masih belajar. Maka sebagai umat beriman ini sekaligus pada Anda sekalian, kita perlu mendukung mereka di dalam belajar ini. Dengan apa? Pertama-tama dan paling penting, doakanlah kami, doakanlah para frater ini. Doakanlah panggilannya tetap pokok. Jangan doakan, wah ganteng tuh Tuhan, biar jadi mantu saya. Jangan. Itu adalah dulu saya pastoral tuh datang ke desa, mantu saya itu mantan frater. Senang sekali kalau mantunya mantan frater. Gimana? Saya ya sedih. Frater saya hilang. Kalau mantu perlu menikah mantan frater. Jangan ya. Jangan cari di antara frater. Mereka sejenis berondong, tapi berondong yang sudah untuk Tuhan Allah. Ini anak-anaknya Maria. Jangan disentuh. Kalau sentuh, mungkin kamu kuat. Ya, doakan mereka. Dukunglah mereka juga dengan persahabatan yang baik, persahabatan yang mendidik, persahabatan yang sejati. Karena mereka harus bekerja di tengah dunia. Dan yang terakhir juga, dukunglah mereka kalau Anda mampu, Anda mempunyai sesuatu yang lebih dengan kelebihan finansial Anda. Membantu kami, ya para bapak-bapak yang Romo Dimas yang bersusah payah 24/7, 24/7, siap sedia untuk para frater ini. Mengikuti mereka sampai 10 tahun. Gak gampang mengikuti mereka 10 tahun. Makanya banyak. Tapi senang ya mereka makan banyak. Saya dulu juga makannya banyak soalnya. Jadi soalnya saya dulu tugas dapur. Tahu kunci kerajaan Allah di situ. Jadi yang lain tunduk pada saya. Kalau kamu jalan sama saya, pintu Indomie tertutup. Saudara sekalian, itulah tugas kita sebagai gereja. Itulah tugas kita untuk kembali membantu, saling membantu agar anak-anak Maria ini kelak akan menjadi pewarta-pewarta sabda yang ulung, yang beriman, yang teguh, yang kontemplatif, yang sungguh-sungguh hidupnya digunakan untuk kemuliaan Allah. Semoga kita diberkati hari ini dengan teladan
seperti dia dan mendorong untuk membantu para muda ini. Satu hal tidak lupa, saya sapa anak-anak muda di sini. Lihatlah, hidup di dunia ini sudah begitu saja. Kalau kamu jadi sedikit lain, jadilah para kami, jadilah seperti anak-anak kami. Jangan takut kalau nggak bisa. No, it's not about you, but it's about it. Maria akhirnya bisa because of it. Amin.